Ini adalah cerita tentang seorang petani miskin bernama Ki Gandar. Hidupnya penuh kesederhanaan, hingga suatu hari ia menemukan seekor ayam yang memiliki keajaiban. Ayam itu mampu bertelur emas. Keberuntungan yang datang tiba-tiba itu mengubah hidup Ki Gandar secara drastis. Awalnya, ia merasa bahagia dan bersyukur, namun perlahan-lahan keserakahan mulai menguasai hatinya. Dengan harapan menjadi orang terkaya di desa, Ki Gandar menjadi semakin tamak. Ia menyembunyikan ayam itu dari mata orang lain dan menolak berbagi, bahkan dengan tetangganya sendiri. Ketakutannya kehilangan kekayaan membuatnya tidak lagi tidur nyenyak. Selalu dihantui rasa cemas. Hingga suatu hari, ayam ajaib itu tiba-tiba menghilang. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit hijau dan lembah yang subur, hiduplah seorang petani tua bernama Ki Gandar. Ia adalah lelaki sederhana yang hidup bersama istrinya, Nyai Sari, dalam gubuk reot di pinggiran desa. Kehidupan mereka penuh kesulitan, terutama setelah hasil panen semakin berkurang dari tahun ke tahun. Tanah yang dulu subur kini kering dan retak, membuat banyak warga desa putus asa. Tak hanya Ki Gandar yang menderita, hampir seluruh penduduk desa mengalami nasib yang sama. Ladang-ladang mereka gersang. Sungai yang dulu mengalir deras kini menyusut menjadi aliran kecil yang hampir kering. Warga desa harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Banyak anak-anak kelaparan, dan kehidupan semakin sulit dari hari ke hari. Ki Gandar, meskipun sudah tua dan renta, tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia tetap bekerja keras setiap hari di sawah, berharap hujan akan turun dan tanah kembali subur. Namun, doa-doanya seakan tidak didengar oleh langit. Setiap kali ia memandang hamparan sawah yang tandus, hatinya terasa semakin berat. Suatu hari, Ki Gandar berjalan pulang dari ladangnya dengan langkah gontai. Di tangannya hanya ada seikat padi yang hampir tidak cukup untuk makan sehari. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ke langit yang tetap cerah tanpa tanda-tanda hujan. "Apa yang harus kulakukan?" gumamnya pelan. Setibanya di rumah, Nyai Sari menyambutnya dengan senyum lemah. "Tidak apa-apa, Ki. Kita akan menemukan cara untuk bertahan," katanya, meskipun hatinya pun penuh dengan kekhawatiran. Di malam yang sunyi, Ki Gandar duduk di depan gubuknya, merenung tentang nasibnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ayam berkokok dari balik semak-semak. Suara itu terdengar aneh, seperti bukan suara ayam biasa. Ki Gandar mengerutkan kening, lalu berdiri untuk mencari sumber suara itu. Ketika ia mendekati semak-semak, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Seekor ayam jantan berwarna emas berdiri di sana, bulunya berkilauan di bawah sinar rembulan. Ayam itu menatap Ki Gandar dengan mata yang tajam dan penuh arti, seakan hendak mengatakan sesuatu. Ki Gandar terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ayam apakah ini?" bisiknya pelan. Ia melangkah mendekat, tetapi ayam itu tidak bergerak, seolah menunggu. Dengan hati-hati, Ki Gandar mengulurkan tangannya untuk menangkap ayam tersebut. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, ayam itu tiba-tiba melompat ke pangkuannya dengan sendirinya. Ki Gandar terkejut, tetapi hatinya terasa hangat, seakan ayam itu memang ditakdirkan untuknya. "Apa ini pertanda baik?" gumamnya. Dengan hati-hati, ia membawa ayam itu ke dalam rumahnya, tidak menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Keesokan paginya, Nyai Sari terkejut saat melihat ayam emas yang dibawa suaminya. "Dari mana kau mendapatkan ayam ini?" tanyanya heran. Ki Gandar menceritakan kejadian semalam, bagaimana ia menemukan ayam itu di semak-semak dan bagaimana ayam tersebut seakan sudah menunggunya. Nyai Sari mengamati ayam itu dengan cermat. Bulunya yang keemasan bersinar terang di bawah sinar matahari pagi. "Ini bukan ayam biasa, Ki," katanya dengan nada penuh keyakinan. "Mungkin ini adalah berkah dari langit untuk kita." Hari itu, mereka merawat ayam tersebut dengan baik. Ki Gandar membuatkan kandang khusus di belakang rumah agar ayam itu tetap aman. Namun, saat sore tiba dan Nyai Sari hendak membersihkan kandangnya, ia terkejut luar biasa. Di dalam kandang, tepat di bawah ayam itu bertelur, ada sesuatu yang berkilauan, sebutir emas. Nyai Sari memanggil suaminya dengan suara gemetar. "Ki, lihat ini, ayam ini bertelur emas." Ki Gandar yang mendengar teriakan istrinya segera berlari ke belakang rumah.
Matanya membelalak saat melihat butir emas itu. Ia mengambilnya dan merasakannya dengan tangannya. Berat dan padat, seperti emas sungguhan. Ini mustahil. Gumamnya tak percaya. Namun, kenyataan ada di depan matanya. Ayam itu telah bertelur sebutir emas. Mereka mencoba menguji emas itu keesokan harinya dengan membawanya ke seorang pandai emas di kota. Betapa terkejutnya mereka ketika pandai emas itu memastikan bahwa butir tersebut adalah emas murni yang sangat berharga. Sejak hari itu, setiap pagi, ayam ajaib itu selalu bertelur sebutir emas. Ki Gandar dan Nyai Sari yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan kini mulai merasakan perubahan besar. Mereka menjual beberapa butir emas untuk membeli makanan dan memperbaiki rumah mereka. Namun, mereka tetap hidup sederhana, tidak ingin menarik perhatian orang lain. Namun, keajaiban ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Perlahan-lahan, kabar tentang ayam ajaib dan butir emasnya mulai tersebar ke seluruh desa. Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang ayam ajaib milik Ki Gandar. Sementara itu, di sisi lain desa, seorang saudagar kaya bernama Baginda Sura mulai mendengar desas-desus tersebut. Ia adalah orang tamak yang selalu mencari cara untuk menambah kekayaannya. Saat mendengar bahwa ada ayam yang bisa bertelur emas, matanya berbinar penuh keserakahan. Ayam itu harus menjadi milikku, katanya dalam hati. Ia mulai menyusun rencana untuk mendapatkan ayam ajaib tersebut, tanpa peduli apapun yang akan terjadi pada Ki Gandar dan Nyai Sari. Baginda Sura adalah seorang saudagar yang terkenal di desa itu. Kekayaannya melimpah, tetapi hatinya dipenuhi keserakahan yang tiada batas. Ia mendengar tentang ayam ajaib milik Ki Gandar dari seorang pedagang di pasar. Awalnya ia tidak percaya, tetapi semakin banyak orang yang membicarakan hal itu, semakin besar pula rasa penasarannya. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa bertelur emas? Jika benar, maka ayam itu harus menjadi miliknya. Di kediamannya yang besar dan megah, Baginda Sura duduk di atas kursi ukiran emas sambil merenungkan rencana untuk mendapatkan ayam ajaib tersebut. Ia tidak bisa membiarkan seorang petani tua miskin seperti Ki Gandar memiliki sesuatu yang begitu berharga. Jika ayam itu berada di tanganku, aku akan menjadi orang terkaya di seluruh negeri, katanya sambil tertawa penuh ambisi. Baginda Sura memutuskan untuk mengunjungi Ki Gandar dengan dalih membeli ayam tersebut dengan harga tinggi. Keesokan harinya, ia membawa beberapa kantong emas dan berjalan menuju rumah Ki Gandar. Di depan gubuk sederhana itu, ia tersenyum lebar seolah-olah datang sebagai seorang dermawan. Ki Gandar, aku mendengar kau memiliki ayam yang luar biasa. Aku ingin membelinya darimu. Aku akan membayar berapapun harga yang kau minta, katanya dengan nada ramah yang dibuat-buat. Ki Gandar yang sederhana hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Maaf, Tuan Baginda Sura, ayam ini bukan untuk dijual. Ini adalah hadiah dari Tuhan, dan aku tidak bisa menjualnya, berapapun harganya. Jawaban itu membuat senyum saudagar kaya itu menghilang seketika. Matanya menyipit, dan bibirnya menegang. Ia tidak menyangka Ki Gandar akan menolak tawaran yang begitu menggiurkan. Tidak perlu bersikap bodoh, Ki Gandar, kata Baginda Sura dengan suara yang lebih dingin. Aku bisa memberimu lebih banyak uang daripada yang bisa kau bayangkan. Kau bisa membeli tanah luas, rumah yang besar, dan tidak perlu bekerja lagi. Namun, Ki Gandar tetap bersikukuh. Kekayaan tidak berarti jika berasal dari keserakahan. Tuan, aku bahagia dengan hidupku sekarang. Baginda Sura merasa terhina. Ia tidak biasa ditolak, apalagi oleh seorang petani tua yang miskin. Namun, ia tahu bahwa memaksa di depan umum hanya akan merusak citranya. Maka, dengan senyum palsu, ia berkata, "Baiklah, Ki Gandar, aku menghormati keputusanmu. Tapi ingat, tawaranku selalu terbuka." Dengan itu, ia berbalik dan berjalan pergi. Tetapi dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana jahat untuk mendapatkan ayam itu dengan cara apapun. Malam harinya, di kediamannya yang luas, Baginda Sura memanggil dua orang kepercayaannya, Ganda dan Rogo. Keduanya adalah pria bertubuh besar dan kasar yang sering ia pekerjakan untuk urusan-urusan kotor. "Dengarkan baik-baik," kata Baginda Sura dengan suara rendah namun tajam. "Kalian harus mengambil ayam itu untukku. Lakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan jejak."
Ki Gandar tidak boleh tahu siapa yang mencurinya. Ganda dan Rogo saling berpandangan, lalu mengangguk. Mereka sudah sering melakukan pekerjaan seperti ini, dan mereka tahu bahwa menolak Baginda Sura bukanlah pilihan. Dengan membawa kantong kosong, mereka segera pergi ke rumah Ki Gandar pada tengah malam, ketika seluruh desa sudah tertidur lelap. Di bawah sinar bulan yang pucat, keduanya mengendap-endap menuju kandang ayam ajaib itu. Mereka berhati-hati agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Rogo membuka kandang dengan perlahan, sementara Ganda bersiap menangkap ayam tersebut. Namun, sebelum mereka sempat menyentuhnya, ayam itu tiba-tiba mengeluarkan suara kokok yang menggema seperti bunyi lonceng besar. Suara itu membangunkan Ki Gandar dan Nyai Sari dari tidurnya. Dengan cepat, Ki Gandar berlari ke belakang rumahnya dan melihat dua bayangan gelap yang mencoba melarikan diri dengan ayamnya. Tanpa berpikir panjang, ia berteriak, "Pencuri, tolong!" Warga desa yang terbangun karena suara ayam segera keluar dari rumah mereka. Ganda dan Rogo yang panik langsung melarikan diri ke kegelapan malam, meninggalkan ayam itu yang masih berkokok dengan suara nyaring. Kegaduhan malam itu membuat seluruh warga desa berkumpul di rumah Ki Gandar. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, berpikir bahwa pencuri mungkin masih berada di sekitar tempat itu. Ki Gandar dengan napas tersengal-sengal menceritakan apa yang terjadi, bahwa ada dua orang bertubuh besar yang mencoba mencuri ayam ajaibnya. Warga desa saling berpandangan dengan wajah penuh curiga, bertanya-tanya siapa yang berani melakukan tindakan sejahat itu. Nyai Sari, yang juga terbangun karena suara ayam tersebut, berdiri di samping suaminya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia mengusap dada Ki Gandar yang masih gemetar karena kejadian yang baru saja terjadi. "Syukurlah ayam itu selamat," katanya dengan suara lirih. Ki Gandar mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa pencurian ini bukan hanya soal ayam. Pasti ada dalang di baliknya. Seseorang yang sangat menginginkan ayam itu hingga rela mengirim orang-orangnya untuk mencurinya. Keesokan paginya, kabar tentang percobaan pencurian itu menyebar luas ke seluruh desa. Beberapa warga mulai mencurigai seseorang, dan nama yang paling sering disebut adalah Baginda Sura. Mereka tahu bahwa saudagar kaya itu memiliki segalanya, kecuali rasa puas. Ia selalu menginginkan lebih, dan tidak segan-segan menggunakan cara licik untuk mendapatkan apa yang ia mau. Tetapi tanpa bukti, mereka tidak bisa menuduhnya secara langsung. Di sisi lain, Baginda Sura yang mendengar kegagalan rencananya menjadi sangat marah. Ia menggebrak meja di kediamannya, membuat gelas anggur yang ada di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. "Bodoh!" teriaknya kepada Ganda dan Rogo, yang berdiri dengan kepala tertunduk. "Kalian bahkan tidak bisa mencuri seekor ayam. Apa gunanya aku membayar kalian mahal?" Ganda dan Rogo hanya bisa diam, tidak berani menatap mata tuannya yang penuh kemarahan. Namun, Baginda Sura tidak menyerah begitu saja. Ia menyusun rencana lain. Jika ia tidak bisa mendapatkan ayam itu dengan cara mencuri, maka ia akan menggunakan kekuasaannya. Ia akan memfitnah Ki Gandar agar ayam itu diambil paksa darinya. Dengan pikiran licik itu, ia pergi ke balai desa untuk bertemu dengan kepala desa dan mengajukan keluhan. "Tuan Kepala Desa," katanya dengan suara yang dibuat-buat seolah ia adalah korban. "Saya mendengar bahwa Ki Gandar menyimpan benda ajaib yang sangat berbahaya bagi desa kita. Saya khawatir jika benda itu jatuh ke tangan yang salah, maka akan membawa bencana bagi kita semua." Kepala desa yang sudah tua itu mengerutkan kening. "Benda ajaib apa yang kau maksud, Baginda Sura?" tanyanya dengan nada curiga. Baginda Sura berpura-pura menghela napas berat. "Seekor ayam yang bisa bertelur emas. Saya yakin ini adalah hasil ilmu hitam. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin ayam itu akan membawa malapetaka bagi kita semua. Mungkin saja ayam itu adalah jelmaan makhluk halus," katanya dengan nada yang terdengar meyakinkan. Beberapa orang yang ada di balai desa mulai berbisik-bisik. Kepala desa tidak langsung percaya. Ia mengenal Ki Gandar sebagai orang baik yang tidak pernah berbuat jahat. Namun, sebagai pemimpin desa, ia tidak bisa mengabaikan keresahan warganya. Maka, ia memutuskan untuk memanggil Ki Gandar dan meminta penjelasan langsung darinya. Seorang utusan segera dikirim ke rumah Ki Gandar untuk memintanya datang ke balai desa. Ketika Ki Gandar tiba, ia melihat banyak orang sudah berkumpul di sana. Beberapa menatapnya dengan rasa ingin tahu,
sementara yang lain terlihat ragu. Baginda Sura berdiri di tengah-tengah mereka dengan ekspresi pura-pura prihatin. Kepala desa lalu bertanya dengan nada tegas, "Ki Gandar, benarkah kau memiliki seekor ayam yang bisa bertelur emas?" Ki Gandar tetap tenang meski merasa heran dengan tuduhan yang tiba-tiba muncul ini. "Benar, Tuan Kepala Desa. Ayam itu adalah berkah dari Tuhan. Aku tidak pernah menggunakannya untuk kejahatan atau keserakahan," jawabnya dengan jujur. Kepala desa mengangguk, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Baginda Sura langsung menyela. "Tetapi apakah kau sadar bahwa benda seperti itu bisa mendatangkan bencana? Bagaimana jika ada orang jahat yang mencoba merebutnya? Bukankah ini akan membahayakan seluruh desa?" Ki Gandar menatap langsung ke mata Baginda Sura. Ia kini mengerti bahwa saudagar kaya itu tidak akan berhenti sampai ayam itu menjadi miliknya. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Keserakahan manusialah yang membawa bencana, bukan ayam ini." Kata-kata itu membuat Baginda Sura terdiam sejenak, tetapi ia tidak mau menyerah. "Aku hanya mengkhawatirkan keselamatan desa," katanya dengan suara pura-pura sedih. "Kita tidak bisa membiarkan ayam itu berada di tangan satu orang saja. Kita harus mengambilnya dan membaginya untuk kepentingan semua warga." Suara-suara setuju mulai terdengar di antara orang-orang yang mudah terpengaruh oleh kata-kata manis Baginda Sura. Ki Gandar melihat bagaimana mereka mulai meragukan niat baiknya. Kepala desa akhirnya mengambil keputusan. "Ki Gandar," katanya dengan suara berat, "untuk menghindari masalah, aku meminta agar ayam itu diserahkan kepada desa. Dengan begitu, tidak akan ada perebutan atau bahaya yang mungkin timbul." Ki Gandar merasa hatinya hancur. Tetapi ia tahu bahwa melawan keputusan kepala desa hanya akan membuatnya dicap sebagai orang yang tamak. Dengan napas berat, ia berkata, "Baiklah, Tuan Kepala Desa. Jika itu yang terbaik untuk desa, aku akan menyerahkannya." Baginda Sura tersenyum puas. Ia tahu bahwa begitu ayam itu berada dalam kendali desa, ia akan menemukan cara untuk memilikinya sendiri. Namun, ia tidak tahu bahwa keajaiban ayam ajaib itu tidak dapat dimiliki oleh orang yang berhati tamak dan licik. Setelah keputusan diambil, seluruh warga desa dikumpulkan di alun-alun untuk menyaksikan penyerahan ayam ajaib kepada kepala desa. Ki Gandar, meskipun hatinya berat, membawa ayam itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Nyai Sari menahan air matanya, sementara beberapa tetangga yang memahami betapa berat keputusan ini ikut merasa sedih. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena keputusan kepala desa harus dihormati. Ketika Ki Gandar menyerahkan ayam itu, kepala desa menerimanya dengan hati-hati. Namun, Baginda Sura yang berdiri di sampingnya tampak tak sabar. Matanya berbinar penuh kemenangan, seolah-olah ayam itu sudah menjadi miliknya. "Baginda Sura benar," kata kepala desa. "Kita tidak bisa membiarkan sesuatu yang berharga hanya dimiliki satu orang. Ayam ini harus digunakan untuk kesejahteraan bersama." Warga desa bersorak, tetapi tidak semua menyetujui keputusan itu. Beberapa orang yang mengerti sifat licik Baginda Sura hanya bisa menghela napas, karena mereka tahu bahwa ini bukan tentang kesejahteraan desa, melainkan tentang kerakusan seorang saudagar kaya. Ki Gandar sendiri hanya menundukkan kepala, berusaha menahan rasa kehilangan yang mendalam. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika kepala desa hendak meletakkan ayam itu di dalam kandang yang telah disiapkan, tiba-tiba ayam itu berkokok keras sekali. Kokokannya menggema ke seluruh desa, begitu nyaring hingga membuat beberapa orang menutup telinga mereka. Cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti tubuh ayam itu, membuat semua orang terkejut dan mundur beberapa langkah. Lalu, dalam sekejap mata, ayam ajaib itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Hanya cahaya keemasan yang tersisa di tempat ayam itu terakhir kali berdiri, sebelum perlahan menghilang seperti embun pagi yang diterpa matahari. Semua orang tercengang. Bahkan kepala desa sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Baginda Sura, yang tadi sangat bersemangat untuk memiliki ayam itu, kini tampak pucat. Ia melangkah maju dan mencari-cari di sekitar kandang, berharap ayam itu masih ada di sana. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. "Di mana ayam itu?" serunya dengan suara penuh kemarahan dan kepanikan. Ia mencoba menyentuh tanah tempat ayam itu berdiri, seolah berharap masih ada jejak keajaiban yang tertinggal. Kepala desa menggelengkan kepalanya.
Sepertinya ayam itu bukan milik kita untuk diperoleh dengan paksaan, katanya dengan suara berat. Ia menatap Ki Gandar, yang meskipun sedih, tampak lebih tenang daripada siapapun di sana. Ki Gandar, apakah kau tahu apa yang terjadi? Ki Gandar menghela napas dan menggeleng. Aku tidak tahu, Tuan Kepala Desa. Tetapi mungkin ayam itu hanya ingin berada di tangan yang tulus. Jika ia merasa dirinya hanya akan menjadi alat keserakahan, maka mungkin ia memilih untuk pergi. Kata-kata itu membuat beberapa warga merenung. Mereka mulai menyadari bahwa keajaiban tidak bisa dipaksakan, dan harta tidak selalu bisa dimiliki dengan tangan yang serakah. Baginda Sura tampak semakin marah. Ia merasa dipermalukan di depan seluruh desa. Ini semua karena kalian. Kalian tidak menjaga ayam itu dengan baik. Teriaknya sambil menuding kepala desa dan Ki Gandar. Aku sudah mengingatkan bahwa ayam ini bisa membawa bencana. Dan lihatlah, sekarang ia menghilang entah kemana. Kepala desa menatapnya dengan tajam. Baginda Sura, cukup, katanya dengan suara berwibawa. Kita semua melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Ayam itu memilih jalannya sendiri. Suasana desa menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara lebih lanjut, karena semua orang masih berusaha memahami keajaiban yang baru saja terjadi. Namun, jauh di dalam hatinya, Ki Gandar tahu bahwa ayam itu tidak benar-benar menghilang. Ia percaya bahwa keajaiban selalu memiliki caranya sendiri untuk kembali pada orang yang benar-benar berhak memilikinya. Malam itu, setelah kejadian menggemparkan di alun-alun desa, Ki Gandar dan Nyai Sari kembali ke rumah mereka dengan hati yang berat. Meskipun ayam ajaib telah menghilang, Ki Gandar merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya-tanya, apakah ayam itu benar-benar lenyap selamanya? Ataukah hanya bersembunyi menunggu saat yang tepat untuk kembali? Pikiran itu terus berputar di kepalanya, hingga ia akhirnya tertidur dalam kelelahan yang mendalam. Di tengah tidurnya, Ki Gandar mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Ia berdiri di atas padang hijau luas yang berkilauan seperti permata. Di langit, matahari bersinar dengan cahaya keemasan yang lebih terang dari biasanya, dan angin bertiup lembut membawa aroma bunga yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Dalam suasana yang begitu damai itu, tiba-tiba ia mendengar suara kokokan ayam yang bergema di seluruh penjuru. Ia menoleh dan melihat ayam ajaibnya berdiri di kejauhan. Namun, ayam itu tampak berbeda. Bulu-bulunya berkilauan seperti emas cair, dan matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan. Ayam itu tidak bergerak, hanya menatap Ki Gandar dengan tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Ki Gandar mencoba mendekat, tetapi setiap kali ia melangkah, ayam itu tampak semakin jauh, seolah-olah mengajaknya untuk mengikuti jejaknya. Dengan penuh keyakinan, Ki Gandar terus berjalan mengikuti ayam itu. Ia merasa seolah berada dalam sebuah perjalanan yang bukan hanya sekadar mimpi. Langkah demi langkah, ia dibawa ke sebuah tempat yang semakin lama semakin asing. Padang rumput berubah menjadi sebuah hutan yang dipenuhi pohon-pohon raksasa, dengan akar-akar yang bercahaya lembut seperti bintang. Namun, anehnya, Ki Gandar tidak merasa takut. Justru ada ketenangan yang menyelimuti hatinya, seolah tempat ini adalah bagian dari takdirnya. Tiba-tiba, ayam ajaib berhenti di depan sebuah batu besar yang berkilauan seperti berlian. Ayam itu lalu mengais tanah dengan cakarnya, seolah menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan. Ki Gandar merasa penasaran dan segera berjongkok untuk melihat lebih dekat. Saat ia menyentuh tanah itu, tiba-tiba cahaya terang menyilaukan pandangannya, dan dalam sekejap, ia mendengar suara lembut namun berwibawa berbicara langsung ke dalam pikirannya. Ki Gandar, hatimu telah teruji. Ayam ajaib bukan sekadar makhluk biasa, tetapi penjaga keseimbangan dan rezeki bagi mereka yang berhati tulus. Keserakahan tidak akan pernah bisa menguasainya. Jika kau ingin memahami rahasia yang sesungguhnya, bangunlah dan carilah jawabannya di dunia nyata. Takdirmu belum selesai. Suara itu menggema di seluruh hutan, dan Ki Gandar merasakan tubuhnya menjadi ringan. Ia melihat ayam ajaib itu berkokok sekali lagi, sebelum tiba-tiba melesat ke angkasa dalam kilauan cahaya keemasan. Saat itu juga, Ki Gandar terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya masih terasa gemetar oleh pengalaman luar biasa yang baru saja ia alami.
Ia duduk di pembaringannya dengan mata yang masih berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan ruangan. Nyai Sari yang tidur di sampingnya terbangun karena merasakan suaminya bergerak gelisah. "Ada apa, Kakang?" tanyanya dengan suara serak. Ki Gandar mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikirannya. "Aku bermimpi, tapi rasanya lebih nyata dari sekadar mimpi biasa." Nyai Sari mengerutkan kening. "Mimpi apa?" Ki Gandar menarik napas panjang sebelum menceritakan semua yang ia alami dalam mimpinya. Ia menceritakan tentang ayam ajaib, tentang padang hijau berkilauan, tentang hutan bercahaya, dan tentang suara misterius yang berbicara kepadanya. Nyai Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ketika suaminya selesai bercerita, ia mengangguk perlahan. "Kakang," kata Nyai Sari dengan suara lembut, "aku percaya bahwa ini bukan sekadar bunga tidur. Ayam itu memang istimewa, dan mungkin ia ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Mungkin sudah waktunya kau mencari jawaban yang lebih dalam." Ki Gandar menatap istrinya dengan mata penuh keyakinan. Ia tahu bahwa mimpinya bukan sekadar hayalan. Ayam ajaib itu masih ada di suatu tempat, dan ia harus menemukan jawabannya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui dalam pencariannya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanannya belum berakhir. Keesokan paginya, Ki Gandar bangun dengan semangat yang membara. Mimpi yang dialaminya malam itu telah membangkitkan kembali tekadnya untuk mencari kebenaran tentang ayam ajaib yang menghilang. Ia merasa bahwa ayam itu bukan sekadar makhluk biasa, melainkan sesuatu yang memiliki makna lebih dalam, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan takdirnya sendiri. Tanpa ragu, ia segera bersiap-siap untuk memulai pencariannya, sementara Nyai Sari menatapnya dengan penuh harap dan kekhawatiran. "Apakah kau yakin ini adalah jalan yang harus kau tempuh, Kakang?" tanya Nyai Sari dengan suara lirih. "Mungkin ayam itu memang sudah pergi untuk selamanya, dan kita harus merelakannya." Ki Gandar tersenyum lembut sambil menggenggam tangan istrinya. "Aku merasa bahwa ayam itu masih ada di suatu tempat, Nyai. Aku harus mencari jawabannya, karena aku yakin ini bukan akhir dari segalanya. Aku tak bisa duduk diam sementara hatiku berkata lain." Dengan restu istrinya, Ki Gandar pun berangkat. Ia berjalan melewati sawah yang mulai menguning, menyeberangi sungai yang airnya mengalir jernih, dan melewati perbukitan kecil yang dipenuhi pepohonan rindang. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berarti, seolah-olah semesta sendiri sedang membimbingnya ke arah yang benar. Meskipun ia tidak tahu pasti kemana harus pergi, ia hanya mengikuti kata hatinya yang membawanya ke arah utara, menuju hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Perjalanan itu tidaklah mudah. Ki Gandar harus menghadapi panas terik siang hari dan hawa dingin yang menusuk di malam hari. Namun, tekadnya tetap kokoh. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia teringat akan mimpi yang dialaminya, tentang ayam ajaib yang berdiri di atas batu berkilauan dan suara misterius yang mengatakan bahwa takdirnya belum selesai. Keyakinan itulah yang membuatnya terus melangkah tanpa gentar. Setelah berhari-hari berjalan, Ki Gandar tiba di pinggiran sebuah hutan tua yang dikenal sebagai hutan angker. Orang-orang desa sering bercerita bahwa hutan ini dihuni oleh makhluk gaib dan arwah penasaran yang menggoda manusia untuk tersesat selamanya. Namun, Ki Gandar tidak gentar. Ia percaya bahwa jika ayam ajaib itu memang memiliki rahasia, maka jawabannya mungkin tersembunyi di dalam hutan ini. Saat ia melangkahkan kakinya ke dalam hutan, suasana langsung berubah. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan gelap yang membuat sinar matahari sulit menembus. Udara di dalam hutan terasa lebih lembab, dan suara burung serta serangga terdengar samar di kejauhan. Ki Gandar berjalan dengan hati-hati, memperhatikan setiap langkahnya agar tidak tersesat. Setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu yang aneh di tengah hutan. Di antara akar-akar pohon yang melingkar seperti ular, ada sebuah batu besar yang permukaannya berkilauan seperti emas. Hatinya berdebar. Batu ini tampak persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Tanpa ragu, ia mendekat dan menyentuh permukaannya. Saat itu juga, hawa hangat menyelimuti tubuhnya, dan suara yang pernah ia dengar dalam mimpi kembali menggema di telinganya. "Ki Gandar, kau telah datang sejauh ini untuk mencari jawaban. Kini saatnya kau mengetahui kebenaran yang sesungguhnya." Suara itu terdengar dalam, berwibawa, namun menenangkan. Ki Gandar menahan napasnya. "Siapakah engkau?" tanyanya dengan suara bergetar.
"Aku adalah penjaga rahasia ayam ajaib yang kau cari," jawab suara itu. "Jika kau ingin mengetahui takdir ayam itu, kau harus siap menerima kebenaran yang tersembunyi." Ki Gandar mengangguk. Ia telah melalui perjalanan yang panjang, dan ia tidak akan mundur sekarang. Cahaya keemasan mulai bersinar dari batu tersebut, dan perlahan-lahan, sosok seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Jubahnya berkilauan, matanya penuh kebijaksanaan, dan tangannya menggenggam tongkat yang memancarkan cahaya lembut. "Ayam ajaib yang kau pelihara bukanlah ayam biasa," kata lelaki tua itu. "Ia adalah titisan dari roh kuno yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Keberadaannya bukan untuk dimiliki oleh siapapun, tetapi untuk mengajarkan kebijaksanaan kepada mereka yang berhati tulus. Kini, apakah kau siap menerima kebenaran yang sesungguhnya?" Ki Gandar menatap lelaki tua itu dengan mata yang penuh keingintahuan. Ia merasa bahwa semua pertanyaannya akan segera terjawab, tetapi ia juga tahu bahwa jawaban yang akan ia terima mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan penuh keyakinan, ia mengangguk dan berkata, "Aku siap." Ki Gandar berdiri tegak di hadapan lelaki tua berjubah keemasan itu. Hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan yang telah lama menggelayuti pikirannya. Ia menatap sosok bijak di hadapannya dengan penuh harap, menunggu jawaban atas misteri ayam ajaib yang telah mengubah hidupnya. Cahaya yang bersinar dari tongkat lelaki tua itu semakin terang, menerangi seluruh area di sekitar mereka dengan kehangatan yang aneh namun menenangkan. Lelaki tua itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang penuh kewibawaan. "Ki Gandar, kau telah menempuh perjalanan yang panjang dan penuh rintangan untuk sampai ke sini. Ketahuilah bahwa ayam yang kau pelihara selama ini bukanlah ayam biasa. Ia adalah makhluk yang dikirim oleh para leluhur untuk menguji hati manusia, untuk melihat apakah masih ada ketulusan dan kebaikan dalam diri mereka." Ki Gandar tercengang mendengar perkataan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ayam kecil yang ia rawat dengan penuh kasih sayang memiliki makna yang begitu besar. Ayam itu, lanjut lelaki tua itu, adalah perwujudan dari roh penjaga keseimbangan alam. Setiap butir emas yang dihasilkannya bukanlah sekadar harta, melainkan simbol dari ketulusan dan kejujuran seseorang. Mereka yang tamak dan serakah akan kehilangan berkahnya, sedangkan mereka yang menjaga hati tetap bersih akan menerima hikmah yang lebih besar daripada sekadar harta duniawi. Ki Gandar terdiam, mengingat kembali semua yang telah terjadi sejak pertama kali ia menemukan ayam ajaib itu. Betapa awalnya ia merawat ayam itu dengan penuh kasih, betapa hidupnya berubah ketika ayam itu mulai bertelur emas, dan betapa segalanya menjadi kacau ketika keserakahan dan ketakutan mulai merasuk ke dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah seluruh kejadian itu kini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar keberuntungan atau musibah. "Apakah ini berarti ayam itu menghilang karena aku telah gagal dalam ujian itu?" tanya Ki Gandar dengan suara penuh penyesalan. Lelaki tua itu tersenyum bijak. "Tidak ada yang benar-benar gagal dalam perjalanan hidup, Ki Gandar. Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan setiap kehilangan adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga. Ayam itu tidak menghilang. Ia hanya kembali ke asalnya karena tugasnya telah selesai. Namun, bukan berarti kau telah kehilangan segalanya. Jika kau mampu memahami hikmah dari kejadian ini, kau akan menemukan harta yang jauh lebih berharga daripada emas." Ki Gandar menundukkan kepalanya, merenungkan setiap kata yang baru saja ia dengar. Ia merasa seolah-olah hatinya menjadi lebih ringan, seakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan-lahan mulai terangkat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, ia merasa benar-benar tenang. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda, melainkan pada kedamaian hati dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. "Apakah aku masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahanku?" tanyanya dengan suara yang kini lebih mantap. Lelaki tua itu mengangguk. "Selalu ada kesempatan bagi mereka yang ingin berubah. Kembali ke desamu, Ki Gandar. Bagikan pelajaran yang telah kau peroleh kepada orang-orang di sekitarmu. Ajarkan mereka tentang nilai ketulusan, tentang bagaimana keserakahan hanya akan membawa kehancuran, dan tentang bagaimana kebijaksanaan adalah harta yang sesungguhnya." Ki Gandar menarik napas dalam-dalam. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya perlahan mulai terangkat. Ia menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa hormat dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya. Dengan hati yang lebih ringan, ia bersiap untuk kembali ke desanya,
membawa serta pelajaran berharga yang telah ia peroleh dari perjalanan panjang ini. Saat ia berbalik untuk pergi, cahaya keemasan yang menyelimuti tempat itu mulai meredup. Ki Gandar menoleh ke belakang, tetapi sosok lelaki tua itu telah menghilang, meninggalkan hanya batu bercahaya yang perlahan meredup sebelum akhirnya kembali menjadi batu biasa. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan selamanya. Dengan langkah yang lebih mantap, Ki Gandar meninggalkan hutan itu, kembali ke jalannya semula. Ia kini bukan lagi orang yang sama seperti saat ia berangkat. Ia bukan lagi seseorang yang dibebani oleh keserakahan dan ketakutan, melainkan seseorang yang telah menemukan makna sejati dari perjalanan hidupnya. Dan ia tahu, petualangannya belum berakhir. Ia masih memiliki tugas besar yang harus ia lakukan di desanya. Setelah melewati perjalanan panjang dan pertemuan penuh hikmah dengan lelaki tua misterius di dalam hutan, Ki Gandar akhirnya kembali ke desanya. Langkahnya kini lebih ringan, bukan karena fisiknya yang tidak lagi lelah, melainkan karena hatinya telah terbebas dari belenggu keserakahan dan ketakutan. Desa tempat ia tinggal tampak seperti biasa. Rumah-rumah kecil berdiri berjajar dengan sawah-sawah yang menghampar luas. Namun, di balik ketenangan itu, Ki Gandar tahu bahwa telah terjadi perubahan besar dalam pandangan dan sikap orang-orang terhadapnya sejak peristiwa hilangnya ayam ajaib. Saat memasuki desa, tatapan para penduduk langsung tertuju padanya. Bisikan-bisikan pelan mulai terdengar, sebagian orang terlihat ragu-ragu untuk menyapa, sementara yang lain hanya menatapnya dengan curiga. Ki Gandar memahami perasaan mereka. Dulu, ia dikenal sebagai seorang petani yang jujur dan pekerja keras. Tetapi karena ayam ajaib yang bertelur emas, ia berubah menjadi seseorang yang selalu dihantui rasa takut dan kecurigaan. Semua orang tahu bagaimana ia mulai menghindari mereka, bahkan menuduh siapa saja yang mencoba mendekatinya sebagai pencuri. Ia menghela napas dalam-dalam dan melangkah ke tengah desa dengan penuh keyakinan. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia masih bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Dengan suara lantang, ia memanggil seluruh penduduk desa untuk berkumpul di alun-alun. Orang-orang datang dengan perasaan campur aduk. Ada yang ingin tahu apa yang hendak ia katakan, ada yang masih menyimpan dendam, dan ada pula yang datang hanya karena penasaran. Ketika semua telah berkumpul, Ki Gandar berdiri tegak di hadapan mereka dan mulai berbicara. "Saudara-saudaraku, aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku telah dibutakan oleh harta dan lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari emas, melainkan dari kebersamaan, ketulusan, dan kedamaian hati." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang menyimak dengan penuh perhatian. "Aku menyesali semua perbuatanku. Aku menyesal telah mencurigai kalian, menuduh kalian tanpa alasan, dan menjauh dari kalian hanya karena aku takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikku." Penduduk desa saling berpandangan, beberapa dari mereka mulai melunak, tetapi masih ada yang tetap ragu. Ki Gandar melanjutkan, "Aku telah bertemu dengan seseorang yang bijak di dalam hutan. Ia mengajarkan kepadaku bahwa ayam ajaib itu bukanlah sekadar sumber kekayaan, tetapi sebuah ujian. Dan aku telah gagal dalam ujian itu. Aku berharap kalian dapat memaafkan kesalahanku dan memberiku kesempatan untuk menebusnya." Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Ki Gandar hanya bisa berdiri di sana dengan penuh harap. Lalu, seorang lelaki tua yang selama ini dikenal sebagai sesepuh desa maju ke depan. "Ki Gandar, kami semua melihat bagaimana perubahan terjadi dalam dirimu sejak kau menemukan ayam ajaib itu. Kami tidak marah karena kau memiliki keberuntungan, tetapi kami kecewa karena kau memilih untuk mengasingkan diri dan menganggap kami sebagai ancaman." Suaranya tenang namun penuh ketegasan. "Namun, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Jika kau benar-benar ingin memperbaiki kesalahanmu, maka buktikanlah dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata." Ki Gandar mengangguk dalam-dalam. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa didapatkan kembali dalam sekejap. Ia harus membuktikan dengan tindakan nyata bahwa ia telah berubah. Sejak hari itu, ia mulai berbaur kembali dengan masyarakat, membantu mereka di ladang, berbagi makanan dengan yang membutuhkan, dan mendengarkan cerita serta keluhan mereka dengan penuh perhatian. Waktu berlalu, dan sedikit demi sedikit, desa mulai menerima kembali kehadirannya. Tidak ada lagi tatapan curiga atau bisikan-bisikan sumbang di belakangnya. Ia telah menemukan kembali tempatnya di antara mereka,
Bukan sebagai orang kaya yang memiliki ayam bertelur emas, tetapi sebagai seorang sahabat, tetangga, dan anggota desa yang dihormati. Ki Gandar menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda, melainkan dari hubungan baik yang ia bangun dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, kisah ini belum benar-benar berakhir. Sebuah kejadian aneh kembali terjadi di desa itu. Suatu pagi, ketika Ki Gandar sedang membantu seorang petani memanen padi, seorang anak kecil berlari ke arahnya dengan wajah penuh kegembiraan. Ki Gandar, Ki Gandar, ayammu kembali, teriak anak itu dengan suara nyaring. Ki Gandar terkejut. Ia segera berlari mengikuti anak kecil itu menuju halaman rumahnya. Di sana, berdiri seekor ayam yang sangat ia kenal. Ayam ajaib itu kembali, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bulu-bulunya kini bersinar lebih terang, seolah-olah mengandung cahaya dari dalam dirinya sendiri. Ayam itu menatap Ki Gandar dengan mata yang penuh arti, seakan menguji apakah ia benar-benar telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Ki Gandar tersenyum dan berlutut di hadapan ayam itu. "Aku tidak akan mengulangi kesalahanku," katanya dengan suara lirih. "Jika kau diutus kembali, maka aku akan menjaga dan merawatmu dengan cara yang benar." Ia tidak akan lagi membiarkan keserakahan menguasai hatinya. Baginya, ayam ajaib itu bukanlah sumber kekayaan, melainkan pengingat bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketulusan dan kesederhanaan. Pagi itu, cahaya mentari menyinari desa dengan kehangatan yang berbeda. Langit biru tanpa awan, dan angin berhembus lembut, seolah membawa pesan dari semesta. Ki Gandar berdiri di depan rumahnya, menatap ayam ajaib yang telah kembali. Perasaan dalam hatinya bercampur antara kebahagiaan dan ketenangan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ia tidak lagi melihat ayam itu sebagai sumber kekayaan yang harus ia lindungi dengan penuh kecemasan, melainkan sebagai tanda bahwa ia telah lulus dari ujian panjang yang diberikan kepadanya. Penduduk desa berkumpul di halaman rumah Ki Gandar, ingin melihat sendiri apakah benar ayam yang dahulu menghilang kini telah kembali. Wajah mereka menunjukkan berbagai ekspresi, ada yang takjub, ada yang penasaran, dan ada pula yang masih menyimpan keraguan. Namun, berbeda dengan saat pertama kali ia memiliki ayam itu, Ki Gandar kini tidak berusaha menyembunyikannya atau menutupi keberadaannya dengan rasa takut. Ia justru dengan tenang membiarkan siapa saja melihatnya. "Ki Gandar, apakah ayam itu masih bertelur emas seperti dulu?" tanya seorang lelaki tua dari antara kerumunan. Pertanyaan itu menggantung di udara, dan orang-orang mulai berbisik-bisik satu sama lain, penasaran dengan jawaban yang akan diberikan. Ki Gandar tersenyum tipis. "Aku tidak tahu, dan sejujurnya, aku tidak lagi peduli," jawabnya dengan suara tenang. Orang-orang terkejut mendengar jawabannya. Dahulu, Ki Gandar begitu terobsesi dengan telur emas, hingga ia bahkan rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Kini, ia berbicara seolah-olah emas itu tidak lagi memiliki arti baginya. Melihat kebingungan di wajah para penduduk, Ki Gandar melanjutkan, "Aku telah belajar dari kesalahan. Aku dulu menganggap ayam ini sebagai sumber kekayaan, padahal sejatinya, ia adalah ujian. Aku gagal di ujian pertama, membiarkan ketamakan menguasai hati dan pikiranku. Namun, kini aku sadar, tidak ada harta yang lebih berharga daripada ketenangan batin dan hubungan baik dengan sesama." Orang-orang mulai memahami maksud Ki Gandar. Perlahan, mereka menyadari bahwa kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Bahkan, jika tidak dikelola dengan baik, kekayaan bisa menjadi beban yang mengikis kebahagiaan itu sendiri. Tiba-tiba, ayam ajaib itu berkokok nyaring. Suaranya menggema ke seluruh desa. Sesaat kemudian, seekor burung elang terbang rendah dan berputar-putar di atas rumah Ki Gandar, seolah membawa pertanda. Dalam keheningan yang tercipta, ayam itu melangkah mendekati Ki Gandar dan mengibas-ngibaskan sayapnya. Tanpa diduga, ayam itu bertelur tepat di depan mata semua orang. Namun, telur yang keluar bukanlah telur emas seperti dulu, melainkan telur biasa. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan. Sebagian terlihat kecewa karena mengharapkan keajaiban kembali terjadi. Ki Gandar mengambil telur itu dengan kedua tangannya, memandangnya dengan penuh rasa syukur. "Ini adalah telur kehidupan," katanya pelan. "Bukan emas yang memberi kita kebahagiaan, tetapi kesederhanaan dan ketulusan dalam menjalani hidup." Tiba-tiba, tubuh ayam ajaib itu mulai bersinar perlahan. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya.
Para penduduk terkejut, beberapa bahkan mundur ketakutan. Lalu, dalam sekejap mata, ayam itu menghilang, meninggalkan cahaya yang perlahan memudar, seolah mengisyaratkan bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai. Ki Gandar tersenyum. Ia tahu bahwa ayam itu tidak benar-benar hilang, melainkan telah kembali ke tempat asalnya. Ayam ajaib itu datang bukan untuk memberikan kekayaan, melainkan untuk menguji dan mengajarkan makna kehidupan yang sesungguhnya. Sejak hari itu, Ki Gandar menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Ia kembali menjadi petani seperti sebelumnya. Namun kali ini ia tidak lagi dipenuhi kecemasan akan kehilangan sesuatu. Ia bekerja dengan hati yang lapang, berbagi dengan sesama, dan menikmati setiap momen kehidupannya. Penduduk desa pun turut berubah. Mereka tidak lagi bermimpi tentang harta yang datang secara ajaib, melainkan bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang benar. Kisah tentang ayam ajaib yang bertelur emas tetap dikenang, namun bukan sebagai cerita tentang kekayaan, melainkan sebagai pelajaran bahwa keserakahan hanya akan membawa penderitaan. Di suatu senja yang indah, Ki Gandar duduk di depan rumahnya, menikmati angin sepau-sepau yang bertiup lembut. Ia menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, lalu tersenyum. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati telah ia temukan, bukan dalam bentuk emas, melainkan dalam kedamaian hati dan kebijaksanaan yang telah ia pelajari.